Masuk Pak Soeharto 15 tahunnya keturun, itulah banyaknya membantu Islam. Kini baru tekana ada Pak. Semasunya dulu banyak lah nomopek kayaknya diktator lah segala macam lah. Iya kan? Nah, di zaman beliau itulah dolar stabil. Iya kan? Kini tak tentu negeri paci orang kada Pak. Payo kumbuh koto suliki koto nampek di tepi bukit kasuuk koto nanggadang tampak nandari gunung sago. Baa kolah lai Indonesia kini makin diubek makin sakit tawa terserak biso nan datang dokter mau bek ladamam pula. Apa penyakit kesihatan lai dokter kena swadonya na ladamam. Acu itu keadaan negara Pak kini. Kita berdoa saja pada Allah. Kita jangan terlibat yang buruk dengan akhlak. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah dimatikannya pada waktu yang ditentukannya pula, wa ilaihin nusyur. Semua kita akan kembali lagi kepadanya, dan itu sering kita baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian ketika kita ada di dunia ini, kita itu belum membawa dosa dan kita itu bersih. Maka ada sifat yang diilhamkan oleh Allah ke dalam diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mana yang dahulu sifat fujur dengan sifat taqwa? Saya ulang membacanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mana dulu? Dulu fujur. Jadi sifat takwa itu setelah itu. Semenjak kapan sifat fujur itu? Itu semenjak bayi. Saya bersaudara semuanya 9. Saya anak kedua. Kemudian kakak saya meninggal. Setelah itu adik saya meninggal 6. Kami hidup sekarang 3 orang. Nanti itu meninggal pula. Nah, ada itu meninggal semua. Tapi adik saya udah duluan. Ada adik saya yang paling bungsu juga sampai 2 tahun meninggal. Jadi ayah saya nggak ada, beliau pergi ke kampung. Orang tua saya bikin randang, besok kami riak padi. Nah, sesudah itu para jemaah, adik saya ini terlalu haus, nangis, ingin nyusu. Beliau berputar juga. Akhirnya mukanya ini merah, menangis, dan dia menggigil. Tapi kok didukuang dia induk aku. Nak, tepuk-tepuk. Kamu hanya menyusu dah, Bu. Atau sifat fujur. Sudah ada, mungkin di dalam hatinya kama biaya cak-cako. Ada yang lawi mana ndak biaya susu, ada yang ndak kama nyusu dulu. Nah, itu mungkin protesnya ya. Ada itu-itunya pingguannya. Ala menyusunya kok memberungut ya lah. Ini nyusu ya. Nah, ya kan? Kemudian cucu saya, ketika berumur 2 tahun, dia minta kue dibawa ke Lepau. Biko tiba di rumah minta entan sekare nak membawa orang baso. Cucu ko disuruh kawa bayinya antan
artinya inyek nan jantan. Ya kan? Kalau di Padang inyek itu harimau, Pak. Lah tiba di rumah kok intan-intan setek nak. Ini bukan makanan orang tua aja. Nyoga damat tu kawak. Apa dah nombalian awak? Atau sifat fujur. Ya kan? Dengan sifat inilah manusia hancur akhlaknya. Hancur budi pekertinya. Jatuh dia di tengah masyarakat. Lebih-lebih kalau nambah akhlak buruk dan sifat fujurnya tu mendominasi di badannya, tu tidak akan mungkin datang sifat takwa itu. Kalah taruh lagi datang tapi kalah. Ya kan? Jadi orang terbaik akhlaknya itu sifat takwanya bisa mengalahkan sifat fujurnya. Ya kan? Nanti semua kita wa ilaihun nusyur akan kembali kepada Allah. Kembalinya bagaimana diterima Allah? Itulah ayat yang dibaca imam tadi. Ibu-ibu lain mengerti bahasa awaknya ayat yang dibaca imam tadi? Lain? Bahasa awaknya? Lah salamu kui duit ndaknya mempelajari itu. Coba kita simak ananda yang jadi protokol tadi. Bahasa yang dibaca semuanya bahasa Arab. Kalau tidak kita mengerti, tidak kita pelajari, ya kan? Kita tidak mengerti apa yang dia baca ini. Ya kan? Saya yang tertarik yang dibaca tadi. Semua ayat Quran itu sebenarnya kita harus tertarik. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan, orang itu baik-baik, akhlaknya mulia. Akhlak yang mulia itu tidak jauh-jauh kan meniru tu. Kalau Nabi itu tidak tertiru dah. Kemari tiru Ustaz? Tiru sebatang anau. Ambo kalau mengaji kalintau Pak, tu dibuat orang tetalu niro. Karena sinan banyak anau, banyak niro. Ba anau tu akhlaknya. Ndak ada nan tabuang de orang cik do, deknya elok sadonya. Miang kata ndak? Miang. Tapi miang anau tu peguna de orang. Caliak dia pak batang anau tumbuh ndak rago ke ditanam, kadang ndak usah ke dipupuk, barabui sige nak memanjik. Sampai sinan saya dulu culang balik. Dapat tak? Banyak nan lalu dapat nampak. Caliak di ibu batang anau tumbuh ndak rago ke ditanam, kadang ndak usah ke dipupuk, barabui sige nak memanjik. Batangnya kadang mengandung sagu makanan anak sanagari jo kudo-kudo malamaan. Yo. Sagu anau tu dibuat orang ke kelamai na meretek-retek tu. Ku ndak lompong, ku ndak cindua. Cindua na rancak jo sagu tu coklat bentuknya. Tapi kalau cindua pandan bentuk selemonya. Alah habis sagunya tu dicampaan orang ruyuangnya. Indah. Ruyuang diambil ke pincuran kok dikabuang di balah-balah elok ke lantai jo ke kasau ke pagar narancak mana. Buah lama nironyo mani. Kok diabuih menjadi saka guluan no. Di param itulah cukup. Lah rasan mangkonyo tua. Daun nan tuo jadi atok nan pucuk ke daun rokok. Lidi disusun jadi sapu, saganyo ambil ke kalam, ijuaknya lapih ke tali. Lai kana moh miang na laki di palapahnya, paguno karabu api. Sabalun tibo kewe joronson, catuih takik orang namakan jorabu mangkonyo itu. Ata tiru sedah batangan nau tu lah elok laku. Jalan Nabi nak tertiru tak? Sebab Nabi itu luar biasa. Dia itu contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Memang orang yang paling baik itu orang yang paling baik akhlaknya, yang terpuji akhlaknya.
ada mahfuzat ketika saya di pesantren dulu. Ini bukan hadis, bukan ayat, tapi mahfuzat. Namun ini kalau diamalkan bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, sangat baik sekali. Apa bunyi mahfuzat itu? Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Sesungguhnya terkenalnya suatu bangsa itu karena budi pekertinya yang agung. Wa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Apabila akhlaknya telah hancur, maka hancur pula lah bangsa itu. Ya kan? Jadi manusia ini, suatu negara, suatu perkampungan, bukan senjata yang menghancurkan, tapi akhlak umat itu rusak. Ya kan? Dan Allah akan memberikan pula pemimpin yang berakhlak buruk. Kalau masyarakat lah banyak berakhlak buruk. Jadi inilah yang akan kita perbaiki setiap hari. Kenapa? Wa ilaihin nusyur. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Waktunya berganti-ganti. Kalau ndak ibu dulu, ambo kemudian. Kalau ndak ambo kemudian ibu dulu. Jadi kita ulang doa ananda protokol tadi. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa min syarri ahliha wa min syarri ma fiha. Bangko gak berbeda aja beliau tadi. Doa itu hadis Nabi. Hadis Nabi itu lain orang yang menerima di Nabi lain lah pokoknya, walaupun tujuannya sama. Iya kan? Ngerti enggak ibu-ibu doa yang sebentar ini? Ngerti? Iya kan? Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ahliha. Ya Allah, jadikanlah tempat kami Pasaman ini baik bagi kami. Baik warganya ya Allah, dan baik apa yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan yang ada di negeri ini, dan kejahatan penduduknya, dan kejahatan apa yang ada di dalamnya. Sebab seluruh negari Pak indak baik seorang sinan sadohnya. Ada ndak orang menjelok anda di Pasaman kau? Itu kau indak ke jembo. Ada ndak di Pasaman kau pernah terdengar orang korupsi? Melarian bini orang? Ini Pak, jadi tidak semuanya orang baik. Akan tetap ada merah dan putih, hitam, ya kan? Orang baik, orang kepada siapa kita berlindung dari kejahatan orang itu? Hanya yang bisa melindungi kita adalah pemilik alam semesta ini. Abang mengkonya samuan de Allah. Orang lalu je orang mati. Ba'dama amatana. Ibu, bapak ketika tidur tadi, ada enggak yang tahu apa yang terjadi sekelilingnya? Ada? Enggak ada kan? Berarti kita mati. Tapi orang tidur lebih gadang ngoknya daripada orang jago. Ambo lu nado mencelik orang duduk kau nambah karuah tu. Nya duduk tu Nana cok seperti tu orang lalu padahal istirahat nak ke ladang tapi ngoknya bangko kadang. Namun rohnya itu dipegang oleh Allah. Kalau ajalnya belum sampai dikembalikan. Kalau ajalnya telah sampai dia meninggal. Kita tahu setelah kita dibangunkan mungkin ada yang 2:30 tadi, ada yang 3:30, ya kan? Karena kita tahu bahwa kita diciptakan untuk beribadah, kita mulailah ibadah itu. Pertama kita baca salam ke diri awak. Setelah kita puji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Dibaca salam ke diri awak. Assalamu alayka ya Ristawardi. Nah, terbitun tangan kateh.
Ya Allah, saya masih hidup. Langsung ke kamar mandi. Itu kelebihan awak kini. Dulu kau batang air, bu. Ya kan, mandi ke pincuran. Sabun buah tandiki. Kini sabun saja kepala bertukar sabunnya. Sabun cik, sampo namanya cik. Tapi hati-hati memakai sampo tu pak, buyahnya banyak. Sampo tu bisa tergelincir oleh busanya sendiri. Celik si sampo. Ya kan, barangkali menyusun strategi untuk mempakayo institusinya. Ya kan? Tapi yang dia tipu itu Allah. Maka Allah tidak bisa tertipu. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya, makar, Allah menipu daya mereka. Tipu daya Allah tidak bisa dikalahkan oleh tipu daya manusia. Sudah awak taharah kok mandi-mandi, sudah taubah wuduk, kita mulai dengan salat malam. Kemudian salat witir. Lah terangah orang mengaji diputar kaset di masjid, awak melangkah ke masjid. Sekarang kita berkumpul di Masjid Agung Islamic Center Lubuk Sikapiang Pasaman. Saya dapat di bu pantun Gunung Pasaman kau. Siko tinggal nak dapat pantun tu. Kan? Ambo di Padang tinggal dapat dan bu pantun. Taratak Gunung Pasaman Kurinci bagan biang duo. Kok taraga usah bapasan dalam mimpi ke bertamu juga. Tu orang arek pacaran tu pak. Jadi mimpi dia. Ya kan? Jadi kok taraga jam bapasan nalai dalam mimpi bertamu. Akalah dapat pentunnya tu. Leo salin. Jadi nilai hidup manusia ini di akhlaknya. Ya kan? Nah, kita mulai ibadah sampai sekarang. Kalau sekadar mandanga santapan rohani pak, nan di YouTube tu salah cukui tu mak. Nah, nama teraga awak judulnya ambil tu saja. Ya. Tapi bang ko dia donyo wirid di masjid ko. Ustaz ko lah dirakam kajinya lah do videonya. Ba amang ko diundang juga kalau dicari bantuannya di HP mah. Kan rupanya orang ko ingin mencari nan aslinya. Kalau nan asli ko kan nampak sadonyo bulu matonya putih, bulu hidungnya putih, jangguiknya putih, abuaknya putih. Kira-kira orang seumur ambo ko putih sadonyo cocok tak? Cocok, umur lah 70 Ambo asa pulang kampung tu, ya kan? Dah ada anak SMA mu bau dah jam boleh. Pilo pulang nyek je. Ada seorang. Ya kan? Jangguik lah putih serupa perak, tandonyo badan nala tuo, amal salih nang ke kita apa banyak, boleh nanti insya Allah masuk surga. Nah, apa bedanya sekarang kita ini dengan wirid di YouTube? Ibu-ibu semenjak dari rumah tadi turun, walaupun jo Honda, walaupun jo motor, walaupun jo mobil, ambo dari hotel rumah tadi jo mobil ke situ. Semenjak awak turun tadi, malaikat mendoakan kita sampai sekarang. Dan sampai nanti kita tiba di rumah kita masing-masing, baru malaikat tu berhenti mendoakan awak. Lain tak paniknya tu Ustaz. Kalau diukur jawab, you panik pak. Bang ko malaikat tu tak panik-panik tu itu. Nak mencabui angok, tiok hari tu entah wara-waranya orang nanya cabui. Bang ko tak paniknya, tak doanya minum tetalu ke lu. Berhenti ke mau junju sebentar. Malaikat tu tak punya nafsu. Ada malaikat disuruh oleh Allah semenjak diciptakan memikul aras. Sampai kini tidak berhenti-berhenti. Itulah kelebihannya awak tidak punya nafsu. Ibu mengkamu apa laki kan tak nafsu ke?
Malaikat tu dia ada terengah mendawak beralik. Dah, nya tak pernah peminantu. Jadi malaikat itu maka ndak panik-panik mendoa awak, nya ndak manafsu barantinya lah tiba di rumah beko. Ya kan? Ananya doa Ustaz, lainnya doa kayo awak. Ai kocik nak jadi masalah, Pak. Orang kau banyak tertarik je dunia kau, Pak. Kayo tu kan dunia. Ya kan? Padahal tak semua kekayaan bisa dinikmati orang. Sedang lama-lama kayo tu kikir lo, dalam kikir tu mati. Ya kan, bini muda tinggal. Sampai idahnya lelaki je pacar lamonya. Awak mati tak pernah bersedekah, tak lo sembahyang. Kekayaan banyak tinggal. Kekayaan awak tu nyo bini tu di jando tu je lelaki barunya. Awak itu saya dikubur. Ini apa-apa itu. Jadi Ratu kau bagilah untuk jalan Allah supaya jangan menyasar sudah mati. Banyak orang menyasar, Pak. Ya kan? Letibu malaikat maut menyasarnya. Membananya ke Allah. Katanya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tak bisa mati yang boko ditunda di Allah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kamangang kecil Allah. Ambo kamainfaan sadonya lai dan beramal saleh. Murah sejawabnya di Allahnya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Seseorang kalau sudah sampai ajalnya tidak bisa ditunda kematiannya lagi. Saya kan sudah ingatkan di atas, wa anfaqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian hartamu sebelum hadir kepadamu kini kamu sudah dihadiri kematian. Baru kamu infak kepada Allah. Mati selang lagi kepada Allah. Wallahu khabirum bima itu kok dikasan kasar tu wallahu khabirum. Ada yang tahu na perangelnya gitu Allah. Mati selang aja. Kok den tunda kematian tiba perangai buruk tu balik je. 2 bulan saja dia den tunda kematian. Timbul lo perangai buruk tu balik je. Atung kena ada orang nak membana kemati tu Allah mundur. Ya kan? Jadi sajak kini ya kan. Lebih-lebih ibu-ibu nala sagai ambo lah 70. Kalau ada juga galang ameh di tangan ibu, masuk saya ke ketidian jalan ni. Untuk hari ibu lah umur 70. Berminantu lah sudah. Cucu lah bah. Banyak. Kamu buat rumah bertingkik, lutut sakit. Bahkan naik kata. Ya kan? Kepembali sambal lama, awak lah kolesterol. Gulai kambing sekali makan tiap hari, awak darah tinggi. Kena makan dari di sayu, awak samurek. Untuk cucu galang kau Ustaz, gian ke cucu sekali kau. Gian ke cucu tu. Jangan awak jangan makai. Jadi yang didoakan malaikat itu bukan kekayaan yang dimintakannya. Ya Allah, masukkanlah jamaah Masjid Agung Islamic Center ini ke dalam surgamu ya Allah. Dan ampunkanlah segala dosanya ya Allah. Itu doa malaikat sampai kini sampai ibu tiba di rumah nanti. Barunya berhenti. Berakalinya mendoa awak. Tapi ada orang tak dapat doa malaikat walaupun awak di masjid gini. Ingin tak ambil kecian? Kalau ada itu lain tak tersinggung? Tak ya. Yang tidak dapat doa malaikat itu orang dalam masjid sekarang ini, orang nan gali membayar hutang. Di kalau ada orang serupa itu keluar salah tak dapat ke doa. Bau hutang amuh membayar gali. Pokoknya indah adonyo ingin membayar doa-doa alasannya ke orang nak bagi hutang ke. Rasulullah diri awak.
Tapi kalau ada berencana membayi ada pek je. Ada orang ko yang tak amu membayi ada pak. Ada alasan. Nasi lama yang sakit tu kata mau tang lama membayi anggan. Itu tidak didoakan oleh malaikat orang itu. Itu mengko Nabi menyuruh awak menjauhkan diri dari hutang. Ada hadisnya Ustaz? Ada. Iyyakumuddain. Jauhkanlah dirimu dari hutang. Fa innahu hammun fil lail wa mazallatun fin nahar. Utang itu menyusahkan kamu malam, menyebabkan kamu malu ke orang mempiutang, lalu kada kek lapaunya ke rumahnya. Jadi orang banyak utang, ibu-ibu bapak jalannya tambah seketik. Utang di lapau siko atau di jalan iko kena tempuh utang lah sinan. Amin indah sampai jalan. Sekali tapaso lalu sinan, batu orang lapau tu terkajui. Padahal tak ambil minta utang sapasnya lalu sinan tu kecil orang lapau. Terkajui. Itu bahaya berhutang. Tak sanang jantung awak kau. Kan? Jadi kalau ada jamaah dan terlibat itu tak dapat doa kau. Dari malaikat. Kau kelebihan awak pakai musajid pagi gini kau. Ya kan? Itu kelebihannya. Dari wirid mendengar dia tu. Kalau diutuk tu kan tak bisa ke ibu bertanya dah. Indak nak bertanya kaji Ustaz, bagaimana kau nama Ustaz Ristawardi? Ibu sedang mendengar jawab wirid diutuk, lebih bisa ditanya. Kalau kini bisa apa tanyaan? Itu kelebihannya. Ustaz, bang kau nama Ustaz Ristawardi, bang kau ndak Ismail bagai. Kira-kira nama dia nama ambo dulu atau ayah ambo. Jadi tak bisa awak protes lah. Nama ambo Ristawardi, gua apa masalah? Apa masalahnya Pak Ustaz? Setiap ambo membayar rekening listrik, tapi kau kan ada karate tanda bayarnya tu. Terima kasih Nyonya Ristawardi. Lah saja leh kau ambo jantan lah. 5 anak ambo orang produksi. Nyonya kecil orang PLN. Acok lo mau mengaji ke sinan tu tak pernah nyo delete. Tetap sampai kini nyonya. Iya kan? Kemudian ba'a mangko namo ambo Ristawardi itu nan magiah namo tu ayah ambo katanya dulu ada kawannya dari Malaysia. Jadi namo orang tu ada artinya macam atau erturukun. Di sejak ambo begini sampai ibu meninggal tak pernah kami itu bapak-bapak pisah. Jale pisah rumah, pisah ranjang saya tak ada. Kecuali kalau ambo pergi mengaji. Kamu kundang-kundang je, tapi itu tidak mungkin. Rukun. Nah, bercakap ada, lain. Orang suami isteri kalau tidak ada, yang icik bercakap baru tahu tu mah. Bang tak kau cakap, suku lain, sifat lah lain, jenis lain, cik jantan, cik berusi dah. Ya kan? Orang gaek lain. Biasa. Orang beradik kakak saja seibu sebapak, ada yang berkelahi. Apalagi suami. Cuma kuncinya memang tidak ada kami cara itu. Pertama nanambo pikian kaum muslimin kalau pisah dek perkara batangka sepele nanti ayo tu anak awak. Ibu tu kalau para bonya tidak tanggung lah dah. Takangnya tu. Nyo dindin nyo tangan punggung ambo tu. Mohan niang tu. Aduh aja. Because sore-sore kau nya datang lah balik. Nyurui-urui punggung ambo sakit dah. Dah. Mohon sedih dah. Lah terlangsung sedih kau dah cukup. Sampai anak 5 sudah. Kalau marah bola ambo tak jadi anak 5. Hati bu ambo mencerita ni ko ambo cali apa tadi adonan tak pernah galak. Ayo cerita ambo sontak ko galak.
Ya ada orang kau tak pengalak pak, yang itu saya. Jadi saya sabar awak cik, nampak orang tu bekonyo sadar. Iya tak? Ya hati itu dibalik-balikan oleh Allah. Akhirnya beliau lah meninggal. Saya dapat ibu pantun orang kematian ini. Baik. Abialah dan baca pagi. Barang umur meninggal Pak Ustaz 60 sampai. Kalau kini itulah 66 nya. Kok iduknya nya? Sebelah lebih 2 tahun. Dari Bayang ke Talauk. Balimbiang Kampung Rambatan. Kampung Perak tanahnya tinggi. Badabu ombak di Muaro. Riak memacah ketapian. Taman nuang badan jago lalok. Dicalik suuk jo kida. Dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasu nalah pai. Jatuh badarai ayamato. Ka Allah saja didoakan. Itu kabar ya kan? Dulunya dari awak. Ini. Akanlah dapat tu pantun kematian lelaki. Cubalah deh bu, awak kematian gua lain. Memang kami ustaz kena cok menyuruh orang sabar. Piti boleh awak tu. Ya kan? Disangko boleh buah nipah. Kironya ampek bapak lagi. Di luar lipek nanti berubah pak. Di dalam cair tiok lagi. Kenapa? Karena sudah 42 tahun bergaul dengannya. Itu nanti meninggal pak. Kalau ada orang sinayan sehari dia nyobi ini meninggal. Itu tanda tak setia. Pada waktu-waktu tertentu kita akan teringat. Ya kan? Ini kadang-kadang untuk orang gilo ni, walaupun awak nak gilo, tekanan elok itu tu nak lucunya galak seorang tu, ya kan? Jadi orang galak seorang belum tentu gilo le bu. Tentu gilo. Ya. Kaum muslimin sesudah tu kata ayah hamba ko istiqamah. Alhamdulillah sampai kini pak, kalau kini kan tak jauh mungkin lah. Sajak ambo pensiun, pas ambo pensiun kini ya, sudah tu orang lah banyak mencalon mau orang ke pemilu sudah tu. Adi bau ambo tu, Pak Ustaz masuklah ke partai kami. Ya kan, tak berpokok Pak Ustaz tu. InsyaAllah duduk macam. Untuk kampanye Ustaz nanti mantap nak macam. Nah. Ya kan, sampai pemilu terakhir patang ada jangan majak lah. Tak muah bodoh pak. Sebab kalau masuk ke sini nak mengikuti sistem, pasti batantang jo kaji nambo sampean. Coba pak kanak-kanak. Ya kan? Nah, itu pak. Tak bisa. Nah, jadi istiqamah saja. Allah magi awak rezeki, tidak menurut itu saja. Tapi apa nak nado kompetensi untuk itu? Jangan tak muah lo kalau awak bisa. Siapa nak memimpin negara ko? Siapa nak mewakili rakyat? Kalau sadonya ndak ndak muah, cuma hati-hati saja membuat dosa gadang. Ya kan? Jangan membuat dosa gadang dalam bertugas tu. Pasti akan dibuktikan oleh Allah. Ya. Nah, jadi istiqamah hamba sampai kini biarlah hamba wirid ke saya. Ikan wirid kau kan yogi harus sakit Allah. Kau sudah kau kan yogi lebih tinggi masuk pelok mah. Kalau ndak ada sejauh tu dari Padang, ayolah kasih nak masuk. Ya kan? Jadi ustaz kau dapat je rezekinya. Ya kan? Dapat je rezekinya. Itu. Jangan lagi ustaz olehnya kemari pai tu mah. Dapat rezeki. Jadi Allah tu memberi rezeki bermacam-macam. Ibu, yang perlu kita ingat karena semua kita akan mati, yang paling baik itu di antara manusia yang baik adalah yang baik akhlaknya. Bu, Pak,
apa-apa nama si dinas. Allah kamagi apa rezeki 100%. Apa ikuti perintah Allah 100% tu dapat sebab Allah nama janjian. Apa salahi perintah Allah macam-macam kerja pak nya 100% nya dapatnya pak. Piapa bagi limang dosa. Ingat itu tu. Kita akan diberi oleh Allah rezeki selama hidup 7 miliar tu misalnya. Kita cari rezeki itu dengan peraturan Allah, dapat 7 miliar. Awak dia ingin capek dapat, macam-macam awak melakukan. Dapatnya segitunya nya. Tapi awak bermasalah sudah tu. Bukan saja di dunia, nanti di akhirat. Ya kan? Jadi duit awak kau sama je orang bertanak. Ibu walaupun lah jo rice cooker bertanak, lai pandai je bertanak je tungku. Lai. Bahan bakarnya? Kayu. Orang dahulu kelupak pisang. Hebat lah nyo pada awak lah. Tak jarang tungku batu tiga bersilang kayu di bawahnya, kayunya kelupak pisang. Kelupak pisang kau beraya tak? Api duit api ni. Ya kan? Dek santiang orang bertanak, kambang bunga limau, nasi je sambal lado, je ikan babaka, lama makan. Tapi kalau nak pandai kita bertanak, talambek mengadang lambik mata, suruh ke barihnya tak nama. Dikatuan lontong alun jadi, dikatuan nasi lalu ya. Macam itu je duit kan. Tak perlu menyasar kalau malaikat maut latih. Menyasai diri kini, waktu kita yang sekarang, yang lalu tak bisa dikejar lagi. Yang datang di dalam ilmu Allah. Bu, lain membawa dompet ke masjid ke? Baik. Pasti ibu tahu barang isi dompet tu sesudah diinfakkan tadi. Misalnya piti ibu tadi 500, ibu infak 50, hari tinggal. Pasti ibu tahu tu. Tapi tahukah kita berapa usia kita yang tertinggal lagi? Secara lahir kita akan sehat semua yang datang ke masjid. Tapi siapa tahu di antara kita ini, ya kan, tak sempat datang waktu tua sarwek kolai. Kerana meninggal. Lebih-lebih yang pelalok dengan kaji kau mungkin tak lama kau. Ya kan? Jadi itulah keuntungan awak ke masjid. Setelah awak dikubur nanti, dalam hadis targhib, idza utiya min qibali rijlaihi, disuruh di Allah malaikat mananyo awak dari kaki. Ya kan? Allah tiba malaikat tu. Tapi apa yang terjadi? Dafa'ahul masiyu ilal masajid. Ya kan? Awak dibela dek kaki awak kok. Karena kaki kok ringan melangkah untuk berjamaah salat wajib di masjid. Jadi tidak mampu malaikat mazhab dari kaki nanti orang narajin ke masjid kok. Dafa'ul masiyu ilal masajid. Kaki ini selalu melangkah, hujan, sakit, salat di kursi, tidak nyacuan, nan jalehnya berjamaah ke masjid. Jalan tarang, lampu banyak. Kalau tidak salah, Masjid Agung kau dulunya Muslim di WN Yayasan Muslim Pancasila kok. Ya kan? Masjid kau seragam sama Pak. Tak bertonggak di tengah seluruh Indonesia. Entah berapa banyaknya ini, ya kan, masjid ini di seluruh Indonesia. Akhirnya lihat aja di orang masjid kan. Nah ada lah nyeruntuh masjid namanya. Di Jakarta sama saya Pak, dengan alasan tidak ada sertifikat, surat izin. Kok inyo jo langsung dari ndak ganti di Allah jo sianis, lawannya masjid nan tumbang. Iya kan? Di masjid ini sebaiknya disertifikatkan. Masuk Pak Soeharto 15 tahunnya keturun, itulah banyaknya membantu Islam. Akini baru tekan ada Pak
semasuinyo dulu banyak lah nama pek kayaknya diktator lah segala macam lah. Iya kan? Nah, di zaman beliau itulah dolar stabil. Iya kan? Kini tak tentu negeri Paci orang kada Pak. Payo kumbuh koto suliki koto nampe di tepi buki kasuuk koto nanggadang tampak nandari Gunung Sago. Baa kolah lai Indonesia kini makin diubek makin sakit tawa terserak biso nan datang dokter mau be ladamam pula. Apa penyakit kesihatan lai dokter kona swadonya na ladamam. Acu itu keadaan negara Pak kini. Kita berdoa saja pada Allah. Kita jangan terlibat yang buruk dengan akhlak. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang disampaikan anak ambo protokol tadi, kita ke salat serak. Kalau ada nan salah itu dari ambo sadonya. Nan bana dari Allah. Saya doakan jemaah Masjid Agung sehat walafiat, rajin beribadah dan dipertemukan kita dengan Nabi nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.